baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu doa mustajab bagi para wanita. Masya Allah. Sudah baper, baper. Terus cantik, galau, Aduh, tenang. Kayak semuanya udah semuanya ya. perempuan emangnya. Ketakutan. Ketakutan tadi Ustadz Maulana yang jelasin ada 5 loh ya, udah Masya banyak. Allah. Nah Ustazah Nada mau izin Iya, nih ya, tadi iya. balik lagi lanjut yang tadi Ustazah udah Iya, gak sabar. penasaran banget, Ya kan? Masya Allah. Gimana sih kalau misalnya ada gak sih doa untuk menahan rasa sakit nih, apalagi kalau lagi abis melahirkan, Iya. hamil dan juga lagi bulanan. Mohon Siap. izin silakan Ustazah. Oke. Makasih Kak Aca, Habib, Ustadz, izin. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa tadi saya semangat banget mau nyampain? Karena ini pasti ngalamin semua perempuan. Yang namanya head, kemudian mungkin ketika hamil, bahkan ketika melahirkan, atau bahkan lagi ngurusin urusan rumah tangga. Kita kalau kebanyakan ngepel, aduh tiba-tiba pinggangnya sakit. Kalau kebanyakan nyetrika, aduh kakinya sakit dan lain sebagainya. Ini pasti banyak banget kalau perempuan itu kadang-kadang suka sakit karena kelelahan, kecapean. Memang ya insya Allah banyak ibadah buat kita, pahala juga banyak insya Allah ya. Nah ini doanya ada nih, jadi kalau misalkan ada yang sakit-sakit, baik yang head misalnya, yang hamil, kemudian memang kondisinya lagi ada yang lagi diuji nih, kita lagi ngalamin sakit, doanya ada. Nah catat nih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya 3 kali kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian letakkan tangan kanan kita ke posisi yang sakit. Sambil kita berdoa, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Sekali lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, a'udzubillahi kita pegang tangan kita yang sakit di mana? Kita doanya a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Masya Allah ya. Jadi bukan buat perempuan aja, laki-laki juga silahkan aja kalau mau pakai ini. Kenapa? Karena dalam keseharian kita yang namanya mungkin sakit di badan secara mendadak, artinya kadang-kadang sakit, kadang-kadang hilang gitu ya, atau memang kondisinya yang memang aduh kaki kita sakit udah sebulan nih kayaknya ngilu gitu. Nah ini bismillah aja kita pakai. Niatnya apa? Kita minta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua boleh lagi ditambah lagi dengan sholawat tibbil qulub. Nah ini pasti udah pada hafal semuanya ya. Pemirsa Islam itu indah, insya Allah udah pada hafal. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita coba lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, jadi karena sohbihi ujungnya wasallim. Nah jadi itu boleh dipakai. Kenapa? Karena insya Allah sakit yang kita datang ini datang dari Allah. Sakit yang ada pada kita datang dari Allah dan usahakan kurangin ngeluhnya. Kalau sakit, kalau ngerasa badan gak enak, kurangin ngeluhnya. Kenapa? Karena orang mukmin kalau dia mengalami sakit, insya Allah satu, dosanya jadi gugur. Yang kedua, insya Allah ujian buat naik derajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Kita baca bareng-bareng ya. Ya, ayo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzubillahi A'udzubillahi wa qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu ma ajidu wa uhaziru. wa uhaziru. Mudah-mudahan dihafal dan insya Allah badan kita jadi sehat zahir batin. Amin. Masya Ya Allah, Rabbal alamin. Wallahu amin a'lam. ya Rabbal alamin. Ya jamaah Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Nada. Tadi ya kata Ustazah Nada kurangin ngeluhnya, banyak-banyakin amalin doa yang tadi ya jamaah ya. Masya Allah. Nah sebelum lanjut ke tausiah berikutnya nih, ini ada video dulu nih ya. Seorang ibu yang sabar merawat anak-anaknya. Masya Allah, ini dia tayangannya. Si ayah tuh kalau di rumah galak apa enggak? Dua-duanya. Jadi maksudnya gimana tuh? Galak atau enggak? Suka galak kan? Itu aja dia bilang apa tadi?
Miska, Bumi, maju. Ayah galak apa enggak? Enggak. Jujur. Yang benar. Nah. Iya. Menurut Miska ayah galak apa enggak? Marah-marah. Contohnya. Gimana kalau orang gitu? Contohnya marahnya gimana kak? Ayah. Lebih lucu siapa? Ibu atau ayah? Ibu. Kenapa? Soalnya ibu itu suka godain kita berdua. Kalau Miska lebih lucu ayah apa ibu? Seina mikir. Lebih lucu siapa? Bang Marni. Lebih lucu ibu apa ayah? Ibu. Kenapa? Ya kan? Gaya-gaya kita. Ya Allah, punya anak gitu enak banget ya, Cah. Aduh, Ustadz aku jadi malu nih, lu gimana ya? Aduh, Masya Allah. Jadi, Udah kayak jadi teman sudah ya. iya, abis kayak aku tuh nganggep mereka tuh udah kayak, karena ponakan aku juga seumuran mereka kan. Jadi Ustadz. ternyata yang lebih lucu di rumah bukan Desta. Bukan. Kalau di TV kan Desta yang paling lucu. Aku suka godain anak-anak Oh, soalnya gitu. Ustadz. Ustadz Maulana, ini namanya Ya. wanita ya nih ya. Pasti Ya. ada rasa kesel lah gitu. Aku juga lah Kesel pasti ya. kalau misalnya lagi ngurusin anak, apalagi Ya. lagi periode bulanan. Pasti Oh. diuji banget kesabarannya nih, Masya Masya Allah. Allah. Nah ada gak sih doa nih ya Ustadz ya untuk para wanita terutama ibu ya. Supaya lebih sabar merawat seorang anak, Masya Allah. Mohon izin Iya. Ustadz. Kita langsung ya. Masya Allah sini FD-nya bisa jadi anak ya. Oh, iya. Jadi Acanya jadi mamanya. Oke, yuk. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang di rumah silakan dibuka di Praktek Al-Quran ya. surah Al-Baqarah ayat 250. Ada doa supaya kita bersabar dalam mendidik anak. Ada juga di surah Ali Imran ayat 200. Atau ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kita buka dulu ya. Rabbana afrij alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini doa supaya kita bersabar mendidik anak. Masya Dan Allah. betul-betul kita tidak bisa marah sama anak, tidak bisa jengkel sama anak, tidak boleh memperlihatkan keburukan akhlak terhadap anak. Nah, ketika menggang anak, jadi lihat anak. Coba gimana kalau bandel-bandel? Oke. Ya, ayo. Coba Aca praktekin ya. Ya, praktekin. Ini kayak curhat Ya ya. curhat sekolahnya. ya Allah. Megumi, Miska, kenapa sih kan ibu udah bilangin? Kok kayak gitu terus sih nak? Udah dong nak. Itu masih pelan. Masih pelan. Ya. Lanjut. Kedua, masih juga nggak nurut. Megumi, Miska, ibu udah ngomong ya satu Ya. kali. Oke, masih Oke. juga nggak nurut. 3 kali. Yang- Megumi, Miska, terserah. Oh gitu, Iya. 3 kali itu ya. Dari Al ini ketika lihat anak baca surah Ali Imran ayat 200. Masya Allah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan ketika anak tidur, sebaiknya ibu-ibu yang di rumah supaya bisa sabar dalam mendidik anak, itu sebenarnya memasukkan sesuatu di dalam pikiran anak itu pada saat anak tidur. Oh. Enak banget itu. Jadi dia tidur, kita lagi ngomong, berbicara. Karena telinga itu kan tidak pernah istirahat. Jadi Dia kita dengar. ajak komunikasi ya Ajak Ustadz ya. komunikasi. Saya suka berbicara sama anak. Ya. Besok rajin salat ya. Kamu sayang abah kan? Masya Allah. Gitu. Coba berdialog ketika anak tidur enak banget itu. Saya selalu praktekkan. Iya Aca belum pernah nyoba sih. Coba. Ini menarik banget. Menarik. Apalagi ketika akan dibangunkan anak itu, kita dialog dulu sama Iya, anak. iya. Bacakan di telinganya surah Ali Imran ayat 200. Dan kalau memang nakal, bandel banget. Dia hilangkan, ini yang harus hilangkan. Makanya ya Allah limpahkanlah kesabaran pada diri kami dan teguhkan pendirian kami. Karena gini, mohon izin kepada semua yang hadir yang di rumah, Ya. ibu-ibu jangan pernah marah sama anak, jangan pernah jengkel karena kulu kalimat doa, setiap ucapan itu jadi doa. Jadi sebaiknya, apa sih? Jangan seperti Ya. itu. Coba dipraktekkan. Yuk kita semua baca yuk. Yuk, Rabbana Rabbana afrij alaina Afrij alaina sabran sabran wasabbit aqdamana wasabbit aqdamana wansurna Wansurna alal qaumil kafirin. alal qaumil Ya Allah berikanlah kafirin. kesabaran Masya padaku, Allah. teguhkan pendirianku, jauhkanlah aku dari Amin. orang kafir. Amin, Masya Allah. Terima kasih anakku. Udah gede gede banget ya. anakku. Masya Jadi Allah. gitu, jadi jangan sampai kita hilang kesabaran kita sampai maaf menghujat anak,
menghardai anak, merusak pikiran anak. Iya bener banget sih ya Ustadz Maulana, karena apalagi tadi kata Ustadz Maulana kan ini setiap ucapan ibu tuh jadi doa ya. Doa. Masya Allah. Jadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata buruk. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya, jamaah ini untuk para ibu semoga bisa diamalkan yang tadi doanya ya agar kita lebih sabar lagi. Masya Allah. Nah, Ustadz Maulana ini sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya, ini aja mohon izin nih, mau nanya sama Habib Abdullah juga nih. Ya, boleh, Nah, siap. Habib, ini menarik banget ya bahasannya nih, jangan sampai lewat ya jamaah ya. Katanya ada sebuah doa, bahkan zikir nih yang cocok oleh wanita ya di hari Jumat. Nah, kenapa harus hari Jumat Habib? Gitu ya. Ada spesial. Nah, kenapa Habib? Ini yang spesial bagi kaum wanita nih. Saya mohon izin Ya, Guruku silakan, Ustaz Habib. Maulana, mohon izin Mbak Aca, mohon izin Ustazah Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Ternyata hari Jumat itu bukan spesial aja bagi kaum pria. Kalau kaum pria itu kan hari Jumat dia spesial, dia bisa pergi ke masjid menunaikan yang namanya, kalau nggak pergi Jumatan nggak Jantan. nggak jantan pastinya. Kenapa? Karena kan orang yang pergi Jumatan itu hanya orang laki-laki. Bagaimana dengan kaum wanita? Apakah dia tidak mendapatkan fadilah, keutamaan sebagaimana kaum pria? Katanya disebutkan para alim ulama bahwa Jumat itu memiliki waktu yang ijabah. Waktu yang ijabah. Tapi sebagian para ulama mendefinisikan waktu ijabah itu katanya ada di pagi hari. Ini masih khilaf. Kemudian ada pendapat yang kuat, yaitu antara duduknya, yaitu pas imam duduk antara dua khutbah. Tapi ini yang kedapatan siapa? Laki-laki aja, perempuan nggak kedapatan. Ya Habib, gimana orang-orang wanita nih? Ternyata ada pemuka tiba yang merupakan diikuti oleh para kaum wanita, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Beliau memiliki waktu khusus. Kapan waktu khususnya? Yaitu asar Jumat. Nah, ini dianjurkan untuk membaca doa berikut, yaitu subhanaka la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram. Tasbih pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para kaum wanita di waktu asar Jumat. Kemudian juga ada solawat. Bahkan waktu asar Jumat itu disebut sebagai sa'ah Fatimiyah. Waktunya Sayyidah Fatimah untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang perempuan tadi nggak pergi Jumatan. Ya, Nggak dapat waktu di antara dua khutbah. Dan juga ada salawat, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini bisa dibaca 80 sampai 100 kali. Ini Al-Habib Umar bin Hafid mengajarkan bacaan tersebut. Bahkan ketika kami di Darul Mustafa di Tarim, setiap asar Jumat itu ada azkar khas, ada zikir khusus yang dibaca. Walaupun ibaratnya kaum wanita yang lebih dominan untuk beribadah di waktu asar Jumat, tapi tidak menutup kemungkinan juga kaum pria untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu asar Jumat. Bahkan para alim ulama banyak yang sepakat bahwa waktu asar Jumat adalah waktu yang ijabah. Nah, ini kita ulangi lagi ya doanya bersama-sama ya. Ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Subhanaka. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ya Hannan. Ya Hannan. Ya Mannan. Ya Mannan. Ya Badi'as samawati. Ya Badi'as samawati. Wal ard. Wal ard. Ya Dzal jalali. Ya Dzal jalali. Wal ikram. Wal ikram. Ini artinya sangat luar biasa, yaitu subhanaka, maha suci engkau ya Allah yang telah membuat daripada
langit-langit dan bumi, yang maha pengasih, yang maha lembut, yang memberikan segala sesuatu bagi hambanya, yang maha mulia. Nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat membaca daripada zikir ini memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin amin rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib Masya Abdullah. Allah, sama-sama. Kita pun juga punya hari spesial ya buat wanita, nggak cuman laki-laki aja loh, Masya Allah. Sesudah asar ya. Sudah asar jangan lupa jamaah ya. Besok Masya Allah, iya benar. Oh, Masya Allah, Ya. udah deket nih. Udah dekat nih jamaah. Ya ini lanjut ya, tapi sebelumnya ada yang mau numpang lewat dulu nih ya. Ada sebuah video ya, film pendek inspirasi cerita hijrahku. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Auzubillahi min dzalik. Nah ini nih godaan para wanita ya Ustazah, apalagi di era milenial Iya, ini nih Ustazah. benar. Ini kan banyak banget nih ya teman-teman yang mungkin baru hijrah, baru menata hatinya, baru mulai. Nah ini gimana sih caranya supaya istiqomah dari omongan-omongan orang yang supaya tuh dia tetap di jalan Allah gitu loh Ustazah. Ada Iya. nggak sih doanya Ustazah? Mohon Iya. izin. Baik, makasih Kak Aca, Habib, Ustadz izin. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wah pokoknya wanita di luar sana yang lagi hijrah semangat. Yang harus didahulukan adalah kita niat hijrahnya lillahi ta'ala. Kemudian ayo dipaksain. Dan kalau masalah doa ini ada. Nah insya Allah nih doanya bisa kita amalin, bisa kita baca. Kenapa? Karena bukan hanya badan aja yang bergerak tapi hati kita minta sama Allah. Apa sih doanya? Masya Allah ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sekali lagi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini maknanya Masya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang suka membolak-balik hati manusia. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hati kami. Ala dinik, pada agamamu, wa ala ta'atik, agar kami ini gampang terus bisa taat kepadamu. Masya Allah, kita memang hijrah semangat, tapi jangan lupa hati kita ada pada Allah. Jadi mintalah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bagi lagi. Ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8. Nah nanti bisa dibuka Al-Qurannya, surat Ali Imran ayat 8. Ini doa, doa yang dalam Al-Quran. Doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masya Allah, ini doa yang indah. Kalau misalnya kita maknai, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau sesatkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah kami mendapat petunjuk darimu. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Kami udah pakai hijab panjang, ada godaan, jangan kau sesatkan ya Allah. Kami udah senang datang ke majelis ta'lim, ada orang yang goda sana, goda sini, kau tetapkan ya Allah. Nah ini minta sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi semua kita yang sedang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, yuk sama-sama satu dipaksain. Nah ada nih triknya supaya kita bisa istiqomah. Apa tuh Ustazah? Triknya nonton Islam itu indah. Masya Allah. Setiap pagi jam 5. Kenapa? Karena di situ setiap hari temanya bermacam ragam supaya buat nge-charge hati kita ya. Ayo semangat. Pokoknya nonton kajian, tonton Benar Islam banget. itu indah, insya Allah akan nge-charge hati kita. Harus ngaji ya Ustazah. Benar, dan itu yang paling penting juga dipaksakan semua nih anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan, ditambah lagi doa. Baca bareng-bareng yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi tsabbit qalbi ala dinik ala dinik wa ala ta'atik. Wa ala ta'atik. Mudah-mudahan kita baca ini setiap salat fardu, Allah jaga hati kita senantiasa dalam pemeliharanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, amin alamin. ya rabbal Wallahu a'lam. alamin. Terima kasih banyak Ustazah Sama-sama. Nada. Ya Bismillah ya jamaah, semoga kita semua selalu dijaga hatinya oleh Allah ya. Amin. Pastinya untuk menjadi orang yang terbaik, yang taat pada Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Jamaah, ini masih ada lagi yang seru dari guru-guru kita yang pastinya bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Dan jangan lupa nanti akan dijawab semua pertanyaan dari jamaah semua yang ada di sosial media Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.